Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaduri Jadinata, NIM A1C3270. Di sini saya akan membahas tentang gelombang bunyi. Adapun tujuannya di sini yakni apa itu frekuensi dan amplitudo, mengetahui hubungan tekanan dan sumber bunyi, mengetahui hubungan jarak dengan sumber bunyi, mengetahui pengaruh gelombang, suara, dan sudut dengan frekuensi dan amplitudo. Nah, di sini kita lihat ini adalah sumber bunyinya, dan ini gelombang bunyi. Ini sumber bunyi atau juga bisa disebut gelombang bunyi. Nah, ini gelombang bunyinya. Anggaplah ini orang pendengar. Ya kan? Sebelum saya memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan tentang apa sih gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang arah rambat dan arah getarnya searah. Gelombang bunyi juga adalah gelombang mekanik yang menghambat dan membutuhkan medium. Nah, seandainya kita naikkan frekuensinya, anggap saja 600. Anggap saja 600 dengan amplitudonya sedang. Ulang ya. 500, anggap 500 Hz frekuensinya dengan amplitudonya sedang. Kita lihat pola atau struktur gelombang awal. Nah, kita lihat dengan kita menaikkan menjadi 600 Hz dengan amplitudonya sedang. Ini langsung ada perubahannya kan? Frekuensinya dan pola gelombang lebih banyak di setiap per detiknya. Nah, sekarang kita naikkan lagi amplitudonya. Anggaplah maksimum ya kan. Semakin jelas warna dari hitam dan putih di sini. Karena kenapa? Karena secara umum simpangan amplitudo dan simpangan maksimum adalah variabel yang berubah pada kejadian getaran itu. Jadi, simpangan pada gelombang bunyi itu adalah tekanan atau memberikan tekanan ke udara sehingga longitudinal atau yang memberikan gangguan kepada partikel-partikel penyusun di udara, kalau ini di udara ya kan, disebut sebagai tekanan atau yang memberi tekanan. Nah, kemudian kita masuk kepada dua sumber interferen. Nah, dua sumber interferen. Apa itu dua sumber interferen? Dua sumber interferen itu adalah dua gelombang atau dua perpaduan yang dua gelombang yang bereaksi pada medium yang sama. Adapun interference terbagi menjadi dua, yaitu interference deduktif dan konstruktif. Deduktif di sini adalah yang saling melemahkan, atau menghilangkan. Nah, yang lurus di sini tampak tidak ada gelombang terjadi.
Lalu bagaimana pengaruh yang terjadi ketika frekuensi 1000 dan kita letakkan seorang pendengar ini di sebelah kanan? Nah, kita coba ya. Kita coba orang yang sebelah kanan. Nah, frekuensinya kita coba 1000 Hz dan amplitudenya maksimum dan frekuensi 1000 Hz kita dengar. Ketika pendengar di sebelah kanan dan frekuensi 1000 Hz, suara akan menjadi lebih keras dibandingkan orang yang kita letakkan di tengah interference. Kita letakkan interference di tengah, kita letakkan orang yang di tengah. Orang yang di tengah kita letakkan akan lebih kecil suaranya, karena kenapa? Interference di tengah itu adanya interference yang dinamakan deduktif atau yang saling melemahkan, bahkan secara mengecil atau menghilangkan. Nah, langsung saja kemudian kita masuk kepada interference pemantulan oleh pemantulan. Di sini kita menggunakan frekuensi 500 Hz dengan amplitudo maksimum, dan kita lihat sudut temboknya, ya kan? Kita lihat sudut tembok. Nah, ini namakan sudut tembok. Sudut tembok. Di sini dia menghasilkan gelombang yang banyak, kemudian tekanan yang dihasilkan besar atau kuat. Dan sangat jelas. Dan untuk sudut tembok 0, nah, 0 derajat, tidak terjadi pemantulan apa-apa, dan suara pun tidak terjadi pantulan. Nah, di sini sedikit pemantulan, tidak terjadi pemantulan. Nah, coba kita coba lagi, ya kan, 45 derajat. 45 derajat. Nah, di sini adanya sedikit pemantulan, kemudian adanya sedikit pemantulan, ya kan. Kemudian kita coba lagi sudut temboknya 90 derajat. Nah, kita lihat sangat amat jelas bahwa adanya pemantulan suara yang terjadi dan tekanan di sini cukup kuat. Nah, ya kan. Jadi untuk sudut yang lebih besar pemantulan pun cukup jelas. Lalu bagaimana jika amplitudo kita turunkan ke minimum seperti yang lain? Seperti yang lain akan tidak terjadi apa-apa. Akan tidak terjadi apa-apa. Mau itu sudut tembok dinaikkan berapapun dan bagaimanapun akan tidak terjadi apa-apa dikarenakan amplitudonya kita turunkan ke minimum. Karena kenapa? Kembali lagi, bagaimanapun dan berapapun dan seberapa besar pun sudut tembok yang kita atur di sini akan tidak terjadi apa-apa
pada sumber bunyi, tekanan, ataupun gelombang. Kan? Selanjutnya ada pengaruh udara. Nah, terhadap gelombang bunyi, pengaruh udara yang pertama yakni 1 ATM nih. Ini 1 ATM dengan frekuensi 500 Hz dan amplitudo yang sedang. Kita dengar suaranya. Ini ketika di luar box, yang suara yang dihasilkan. Suara yang dihasilkan cukup jelas. Suara yang dihasilkan cukup jelas, ya kan? Untuk lebih jelasnya, kita coba kita naikkan amplitudonya. Bentar ya. Nah, amplitudonya kita naikkan. Cukup jelas, amat sangat jelas malah, kan? Ini di luar kotak atau di luar box. Sekarang kita coba kita keluarkan udara dari box. Nah, di sini suara yang dihasilkan akan merambat menghilang dan keluar udara, dan udara pun semakin menghilang. Gelombang pun juga menghilang dan tidak memiliki tekanan sama sekali. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Adapun kurang lebihnya itu mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah datangnya dari saya, jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.